Para pemirsa Juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada. Seperti Anda ketahui, belakangan ini banyak sekali beredar rumor bahwa resesi akan melanda tahun 2023. Dan oleh karenanya, banyak kekhawatiran mencuat di mana-mana. Padahal, pada video resesi, ini solusinya. Telah saya kemukakan bahwa kita sesungguhnya tidak perlu merasa khawatir apabila kita telah memahami fenomena dan dinamika tahun kelinci yang kali ini berpredikat keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Untuk mendalami fenomena dan dinamika tersebut, ada baiknya kalau Anda pun menyimak sedetail mungkin apa yang telah disampaikan pada buku tahunannya. Buku tahun kelinci air yang berentang waktu mulai tanggal 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024. Apalagi kalau Anda pun memanfaatkan kalender Imlek 2574 ini, di mana saat selaras, saat di mana sepak terjang Anda berpotensi melahirkan hal positif, Anda manfaatkan dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hendak saya sampaikan pula bahwa buku dan kalender Imlek tersebut telah terbit dan beredar di pasaran. Saya berharap Anda memilikinya agar Anda terhindar dari segala kekhawatiran. Dan sebaliknya, Anda memiliki satu keyakinan untuk menstabilkan keberuntungan Anda, bahkan meningkatkannya. Saya berharap sukses senantiasa menyertai Anda sekaliannya. Di awal tahun kelinci air 2023, ini memang syarat dengan emosi beraroma keceriaan. Namun, aroma keceriaan tersebut kerap dicoraki pula dengan sikap temperamental ataupun kepura-puraan. Dengan bersabar, maka sikap temperamental takkan sukar kita luluhkan. Dan dengan tekad yang kuat, dan kita harus selalu maju tak gentar, kepura-puraan itu pun walau bertahap akan mewujudkan kesungguhannya. Karena jodoh pada tahun kelinci pada prinsipnya terbuka lapang luar biasa dan jangan Anda sia-siakan. Para juragan, para sahabat Sonora yang baik hati dimanapun Anda berada. Seperti telah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, bahwa di sepanjang tahun yang bersiklus unsur air, apakah itu pada tahun macan yang lalu, ataukah pada tahun kelinci yang sebentar lagi kita jelang ini, ya, berbagai hal yang berkaitan dengan air mencuat ke permukaan. Bedanya, apabila pada tahun macan unsur kayu mudah terlapukan, di tahun kelinci hal itu tidak terjadi. Namun kedua-duanya memegang peranan bagi aspek perasaan, di mana sensitivitas mudah mencuat ke permukaan. Namun dampaknya terhadap dunia asmara, ya tentu saja begitu luar biasa. Ya, bintang jodoh berpendar, terutama mulai Pegwe tahun lalu hingga Pegwe di tahun kelinci air Imlek 2574. Dan pada bulan-bulan pertama ini, pada bulan Ciagwe dan Jigwe, bulan ke-1 dan ke-2 Imlek di tahun kelinci air, saya menorehkan 3 hal penting yang patut Anda pahami. Yang pertama, bahwa
arena atau ikatan jodoh. Di awal tahun kelinci air 2023, ini memang syarat dengan emosi beraroma keceriaan. Namun, aroma keceriaan tersebut kerap dicoraki pula dengan sikap temperamental ataupun kepura-puraan. Kepura-puraan memang adalah khas kelinci, ya. Kita lihat hewan kelinci seringkali berpura-pura dengan menengok ke kiri dan ke kanan dan melompat-lompat kembali. Hal ini tentunya telah saya kemukakan pada video resesi. Ini solusinya, yang apabila Anda belum seksamai, silakan dipedulikan benar, karena ini penting bagi Anda untuk menyiasati tahun kelinci air tersebut, ya. Hewan siluet bulan purnama yang dikenal sebagai kelinci itu memang populer dengan mitos sebagai peramu keabadian, ya. Peramu keabadian apabila Anda di tahun kelinci ini memang menemukan jodoh yang tepat berkecocokan, maka kelanggengannya sudah bisa dipastikan luar biasa hebat. Namun apabila tidak berkecocokan, dikhawatirkan itu pun akan menjadi keabadian yang seringkali dipenuhi dengan percecokan dan sikap-sikap temperamental yang kita khawatir jangan sampai terjadi sesuatu yang beraroma arogansi, ya. Untuk menaklukkan hal-hal semacam itu, kesabaran memang patut kita utamakan. Namun kita juga butuh tekad yang kuat, ya, agar kita tidak mudah menyerah kalah, ya. Dan harus selalu kita kedepankan semuanya itu, kesabaran dan tekad kuat tadi, ya. Dengan bersabar, maka sikap temperamental takkan suka kita luluhkan. Dan dengan tekad yang kuat, dan kita harus selalu maju tak gentar, kepura-puraan itu pun walau bertahap akan mewujudkan kesungguhannya. Aslinya akan mencuat ke permukaan. Kalau tadi dia malu-malu kucing, ya, belakangan bisa-bisa dia yang mengejar kita, gitu ya. Ini yang perlu kita pahami pula. Nah, cinta memang, ya, atau jodoh memang harus kita genggam. Cinta atau jodoh yang tergenggam, baik pada Ciagwe, ya, bulan pertama Imlek, ataupun pada Jigwe, ya. Terutama bagi Anda yang memang serius loh, ya, untuk mewujudkan rumah tangga, ya, ini patut disyukuri, ya, karena sang peramu keabadian akan melanggengkan hasrat suci Anda tersebut. Nah, oleh sebab itu, dari 3 hal tadi maksud saya, kita dapat menyimpulkan bahwa jodoh memang harus Anda genggam dengan sebijak mungkin. Karena jodoh pada tahun kelinci pada prinsipnya terbuka lapang luar biasa dan jangan Anda sia-siakan. Sebentar ini akan saya sampaikan bagaimana Anda, ya, terkait sio tertentu sebaiknya menyikapi fenomena bulan pertama dan kedua Imlek tersebut ini. Sio kelinci. Peluang jodoh pada Ciagwe memang tidak menentu. Karenanya, janganlah Anda paksakan. Jangan pula terlampau berharap bahwa janji-janji manis akan terpenuhi. Kepedulian pada Jigwe lah yang patut Anda tingkatkan. Hal tersebut tentu saja saya sampaikan kepada semua yang bersio kelinci segala usia. Namun, untuk yang berusia 25 tahun Imlek, atau Anda yang lahir di antara tanggal 16 Februari 1999 sampai dengan 4 Februari tahun 2000,
tolong diperhatikan benar. Buang rasa tertekan atau tak dipedulikan. Ya, pada bulan pertama dan kedua ini Anda merasa begitu tertekan atau juga berasa nggak dipedulikan oleh lawan jenis Anda, ya. Buang rasa itu agar kesalahpahaman takkan mungkin jadi hambatan. Jadi semakin Anda merasa tertekan, semakin Anda merasa tidak dipedulikan, maka kesalahpahaman bisa menjadi hambatan. Wah, bisa nggak ketemu dong tuh jodoh, ya. Nah, padahal jodoh di tahun kelinci bukan sesuatu yang tertutup, melainkan terbuka. Namun memang seperti tadi dikatakan bahwa pada Ciague janganlah dipaksakan, pada Jigue Anda patut meningkatkan kepedulian. Oke, dan bagi Anda yang kini berusia Imlek 37 tahun atau yang lahir antara 29 Januari 1987 sampai dengan 16 Februari 1988, Anda diharapkan bersikap lebih lembut dan terbuka. Ya, kenapa? Agar keseia-sekataan takkan menghadapi jalan buntu, ya. Jadi Anda dikhawatirkan bersikap temperamental, bersikap tertutup. Nah, kalau ini Anda lakukan, Anda tentu saja akan merasa terasingi atau merasa terjauhi gitu ya. Dan tentu saja akibatnya komunikasi akan terhambat dan tentu saja pula hubungan akan terbuntukan hingga sampai di situ saja. Dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Makanya saya tekankan sekali lagi bahwa Anda patut bersikap lebih lembut dan terbuka agar keseia-sekatan tak akan menghadapi jalan buntu. Oke? Sio Naga untuk semua usia. Rasa segan, tak sudi berkenalan, ataupun melanjutkan hubungan, tentu saja itu pertanda tiada lagi adanya kecocokan. Jadi kalau Anda merasa segan, udah nggak mau berkenalan, memang Anda nggak perlu lagi melanjutkan hubungan gitu ya. Kondisi seperti itu patut dijadikan kecurigaan dan introspeksi. Jadi kalau Anda memaksakan kehendak untuk melanjutinya, tentu saja dikhawatirkan Anda akan mengalami kekecewaan di kemudian, ya. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Sebaiknya kita mencari jodoh yang lebih berkesesuaian. Ya, ikatan jodoh memang tidak pantas dipaksakan. Ya, toh di tahun kelinci ini jodoh Sio Naga tidak akan tertutup. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Sedangkan bagi Anda khusus yang kini berusia Imlek 24 tahun atau yang lahir antara 5 Februari tahun 2000 sampai dengan 23 Januari 2001. Kalau nyata tidak sehaluan, jangan lagi dipaksakan. Jadi kalau memang udah nggak sehaluan, ngapain sih bikin repot aja, ya. Agar jodoh yang selaras punya kesempatan. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek ke-1 ke-2 ini jodoh Anda lagi terbuka gitu ya. Jadi jangan memaksakan yang tidak cocok. Yang tidak cocok relakan untuk dilepaskan. Karena yang akan berkecocokan sudah melirik Anda dari kejauhan. Paham toh? Kita lanjut ke Anda yang berusia Imlek 36 tahun
atau yang lahir antara 17 Februari 1988 sampai dengan 5 Februari 1989. Berempati boleh-boleh saja, ya. Jadi Anda boleh-boleh aja merasakan apa yang dia sedang rasakan. Kalau dia sedang sedih, Anda ikut sedih. Dia senang, boleh senang. Ada dia prihatin, Anda boleh prihatin. Tentu hal itu tidak ada larangan. Namun ingat, jangan sampai kebablasan agar tak menyesal di kemudian. Jadi bagi Anda yang berusia Imlek 36 tahun harus berpikir panjang. Jangan kebablasan, jangan terkecoh. Karena empati Anda harus punya batasan yang jelas. Jangan sampai Anda kemudian menyesal berkepanjangan. Oke? Sio ulang. Asalkan keyakinan tak mencuat arogan, namun berkewajaran, daya pikat akan merebak bagai magnet yang sukar ditangkal si jantung hati. Luar biasa. Jadi Anda memang di bulan Imlek ke-1 ke-2 ini begitu merasa yakin. Ini buat semua usia yang berusia ulang loh ya. Asalkan Anda yakin dan memang Anda betul-betul diramalkan bakal berkeyakinan. Tapi kalau keyakinan itu mencuat menjadi satu keangkuhan, arogansi, ya itu sudah tidak wajar lagi. Nah, tetapi kalau Anda wajar, maka performa Anda, daya tampil Anda itu akan memancarkan daya pikat yang luar biasa, ya. Dan tentu saja si jantung hati akan melekat erat melihat tatapan mata Anda, ya, luar biasa. Celaan pada Ciague pun akan berbuah manis pada Jigue. Jadi kalau Anda sudah berbuat yang wajar, namun ternyata Anda masih memperoleh celaan, biarin aja. Pada Jigue, jangan-jangan hal itu akan berbuah yang manis sekali. Khusus Anda yang berusia Imlek 23 tahun atau yang lahir antara 24 Januari 2001 sampai dengan 11 Februari 2002. Cahaya jodoh makin berpendaru. Wah, jadi jodoh Anda makin luar biasa ya. Punya daya tariknya yang luar biasa hebat. Apabila logika tak dibiarkan kerontang, namun syarat berperasaan. Jadi jangan sampai logika Anda jadi kerontang ataupun Anda tidak punya perasaan. Jadi kedua-duanya harus balance ya. Jadi cahaya jodoh makin berpendar apabila logika tak dibiarkan kerontang, namun juga syarat berperasaan. Anda yang berusia Imlek 35 tahun atau yang lahir antara 6 Februari 1989 sampai dengan 26 Januari 1990. Jangan tetapkan pilihan ketika api asmara sedang membara, agar tidak terperangkap kekeliruan. Anda, wah, di bulan Imlek ini begitu menggebu-gebu, api asmara Anda luar biasa. Wah, Anda betul-betul merasa jatuh cinta sama si dia. Nah, Anda jangan ambil ketentuan, jangan Anda memilih, dan jangan Anda mengatakan cepat-cepat jatuh cinta. Ya, karena Anda bisa keliru. Tunggulah Anda berkestabilan, barulah itu Anda tetapkan di kemudian. Oke?
kuda. Bukan saat selaras mengukuhkan tali temali asmara pada kedua bulan Imlek ini. Jadi pada Ciague ataupun Jigue ini, Anda jangan mengukuhkan tali temali asmara Anda. Apalagi bagi Anda yang baru berkenalan, ya, jangan cepat-cepat, karena perasaan Anda memang bergejolak luar biasa, seolah-olah sudah nggak ada lagi lah, dialah pilihan Anda. Nah, ini yang menjadi kekeliruan Anda yang harus disadari. Ya, Anda patut waspada. Objektivitas masih patut dijadikan sandaran. Ya, jadi Anda jangan hanya bawa perasaan, Anda patut objektif, ya. Jangan sampai terjadi satu hal yang di luar perkiraan. Kenapa? Coba dengar. Objektivitas masih patut dijadikan sandaran demi menghalau segala kepalsuan. Untuk itu, jangan asal berikan harapan. Jangan ngegombal loh ya. Ini tentu saja bagi Anda yang bersiok kuda, untuk semua usia berapapun yang bersiok kuda ya, Anda harus sadar, jangan gampangan memberikan harapan, dan Anda patut objektif. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 22 tahun atau yang lahir antara 12 Februari 2002 sampai dengan 31 Januari 2003. Jangan ragu kemukakan perasaan, karena sikap tegas berkelembutan makin mudah diwujudkan. Jangan ragu kemukakan perasaan. Jadi khusus bagi Anda yang 22 tahun, kalau Anda mau mengungkapkan perasaan, silakan aja, nggak ada halangan. Ini berbeda dengan Anda yang berusia lainnya, yang bersiok kuda tentunya. Nah, karena sikap tegas Anda dan kelembutan Anda kini makin mudah diwujudkan. Anda tegas dan lembut, silakan kemukakan apa yang menjadi perasaan Anda, karena potensi Anda untuk memiliki tautan yang lebih jelas terbuka lapang. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 34 tahun atau yang lahir antara 27 Januari 1990 sampai dengan 14 Februari 1991, memaksakan keinginan aral bagi kesempatan. Jadi kalau Anda mau maksa, pokoknya lu mesti turutin gue nih, ya. Udahlah, si dia bakalannya bakal menjauh lah, ya. Jadi Anda tidak boleh memaksakan kehendak Anda sendiri, karena itulah yang menjadi hambatan bagi kelanggengan hubungan Anda. Sikap pasrah cikal bakal terjadinya pengekangan. Nah, Anda tidak boleh maksa, tapi juga nggak boleh pasrah. Karena kalau Anda bersikap pasrah, akan terjadi pengekangan terhadap diri Anda di kemudian. Nah, ini pun akan menjadi sesuatu hubungan yang tidak baik, toh. Ya. Jadi Anda patut bersikap wajar, jangan memaksa, dan jangan mau dikekang. Oke? Sio kambing. Sio kambing ini jodohnya lagi terbuka luar biasa. Bagaimana nih di Ciague dan Jigue, ya, untuk semua usia yang bersio kambing. Api asmara yang berkobar luar biasa. Jadi api asmara Anda nih kobarannya luar biasa pada Ciague dan Jigue pada bulan 1 dan bulan 2. Tapi ingat, terutama pada Jigue. Jadi kobaran pada bulan kedua Imlek makin luar biasa. Justru patut diwaspadai. Kenapa patut diwaspadai? Agar kendali diri dan emosi
tak membiaskan keindahan sang pelangi cinta. Ya. Jadi sebetulnya pada bulan kedua itu penggebuan asmara luar biasa. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri dan emosi, hal yang sebaliknya bisa terjadi. Ya, Anda patut mengindahkan segala keindahan dari sang pelangi cinta yang kini sedang menebarkan peluang jodohnya. Jadi jodoh banyak sekali. Jangan emosi, Anda patut mengendalikan diri. Jangan juga serakah, lihat yang mana mau, yang mana mau. Ya, Anda harus sadar diri, oke? Nah, khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 21 tahun atau yang lahir antara 1 Februari 2003 sampai dengan 21 Januari 2004. Jatuh cinta memang kinilah saat selarasnya. Namun mengorbankan hal prinsipil tentu harus ditabuhkan. Jadi Anda memang mudah jatuh cinta, dan jatuh cinta tidak ada larangannya karena kesempatannya memang sedang terbuka dan baik adanya. Tapi jangan sampai hal-hal yang prinsip Anda korbankan. Ingat, hal yang prinsip, ingat itu. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 33 tahun atau yang lahir antara 15 Februari 1991 sampai dengan 3 Februari 1992, merasa dilindungi ataupun terayomi merupakan hasrat yang kini patut dipahami sebaik mungkin, ya. Jadi merasa diri dilindungi atau terayomi memanglah hasrat Anda. Namun, seperti tadi dikatakan di awal, jangan sampai perasaan itu kemudian melanggar apa yang menjadi ketentuan Anda yang harus Anda jaga, ya. Jadi, bagi Anda yang bersiok kambing, peluang kesempatan jodoh luar biasa hebat. Tapi Anda harus memahami benar batasan-batasannya, ya, terutama apabila batasan itu terlampau terasa indah. Semakin terasa indah, Anda sebaiknya harus memprotek diri Anda sendiri. Oke? Sio monyet. Sio monyet sudah terbebas dari ciong. Ciong keberuntungan dalam hal rezeki tentunya. Namun dalam bidang jodoh memang sedang terbuka jodohnya, apalagi di tahun kelinci air ini, ya. Untuk semua usia yang bersio monyet, walau bintang jodoh makin benderang, tahun lalu udah benderang, sekarang makin benderang lagi. Era Ciague, era bulan pertama Imlek, jangan disembarangkan, ya. Jadi harus hati-hati, harus pegang pedoman dan pegang etika, ya. Menahan diri pantas dikedepankan guna menghindari kesalahpahaman, ya. Nah, Anda berpotensi memperoleh jodoh yang cocok. Namun kalau si dia kemudian salah paham atau pihak keluarga si dia salah paham, segalanya bisa menjadi tergagalkan dengan sendirinya, gitu ya. Jadi pada bulan Imlek pertama Anda harus bisa membawa diri dan menahan diri. Sedangkan pada Jigue, kejar dengan sepenuh kebijakan. Jadi pada Ciague nahan, pada Jigue kejar, tapi harus sepenuh kebijakan, menjunjung etika yang baik dan benar. Anda yang kini berusia Imlek 20 tahun atau yang lahir antara 22 Januari 2004 sampai dengan 8 Februari 2005.
Enyahkan kesan otoriter. Ada kecenderungan Anda mau menang sendiri, ya, mau mendikte. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh terjadi, apalagi terhadap lawan jenis Anda ataupun terhadap mereka yang sudah berjalan lama dengan Anda. Bisa-bisa yang lama pun menjadi putus di tengah jalan. Enyahkan kesan otoriter. Apabila tidak, sikap seperti itu bakal merintangi jodoh yang berkeselarasan, ya. Jelas toh? Jodoh bisa menghilang kalau Anda otoriter. Jangan mau menang sendiri. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 32 tahun atau yang lahir antara 4 Februari 1992 sampai dengan 22 Januari 1993. Benamkan diri dalam lamunan. Jadi Anda punya kecenderungan memendamkan, ya, membenamkan diri di dalam lamunan hayalan. Ataupun Anda menampik jodoh yang selaras, bakal ciptakan sesal di kemudian. Apa artinya? Artinya Anda yang berusia Imlek 32 tahun harus sadar betul bahwa di era ini Anda akan memperoleh jodoh yang berkecocokan. Jadi Anda jangan mengabaikannya atau apalagi menampiknya. Oke? Sio ayam. Demi menghalau keraguan yang pada awal tahun ini marak mencuat ke permukaan, sikap mengalah patut diutamakan. Nah, bagi Anda yang bersio ayam, untuk semua usia loh ya, yang bersio ayam. Jadi ada keraguan, ya. Keraguan ini begitu terasa betul-betul tidak mengenakan gitu ya. Nah, untuk itu Anda patut mengalah, ya. Menghadapi apapun Anda sebaiknya mengutamakan mengalah. Apalagi pada jumpa pertama, ya. Jadi pada jumpa pertama, apabila Anda cocok ataupun tidak, pada jumpa pertama Anda harus mengalah. Ini yang terbaik agar jangan ada hambatan yang mencuat yang membuat Anda menjadi salah langkah. Buang kesan dominan, beri perhatian yang berkewajaran. Jadi Anda nggak boleh merasa Anda dominan, nggak boleh merasa lebih hebat, dan justru Anda patut memberikan perhatian, tetapi yang wajar, jangan berlebihan. Khusus kepada Anda yang berusia Imlek 19 tahun atau yang lahir antara 9 Februari 2005 sampai dengan 28 Januari 2006. Prinsip memang patut Anda tegakkan. Namun, demi kesepahaman, fleksibilitasnya tak boleh terabaikan. Anda boleh megang prinsip gitu ya, tapi Anda harus mengendalikan prinsip tersebut dengan sefleksibel mungkin ya, dengan lentur agar kesepahaman Anda dengannya tidak mengalami gangguan, terlepas daripada kecocokan Anda atau tidak gitu ya. Karena masa Ciagwe dan Jigwe bagi Anda merupakan masa penjajakan. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 31 tahun atau yang lahir antara 23 Januari 1993 sampai dengan 9 Februari 1994. Jangan sembarang mengambil sikap. Apa yang terkesan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi bagi Anda yang berusia Imlek 31 tahun
jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, ya, apalagi kesimpulan yang bersifat menohok, ya, mencela pihak lain, ya. Tentu ini tidak boleh terjadi, ya, karena apa yang Anda lihat dan terkesan belum tentu itulah yang sesuai dengan kenyataan. Ini penting agar masa Ciagwe dan Jigwe tidak menjadi hambatan yang bersifat krusial. Oke? Sio anjing. Keliru kalau awal tahun ini dianggap tak memberikan kesempatan besar bagi pertemuan demi perjodohan. Artinya apa? Bagi Anda yang bersio anjing, untuk semua usia, pada Ciagwe dan Jigwe banyak kesempatan yang diberikan kepada Anda. Banyak pertemuan-pertemuan yang sebaiknya tidak boleh Anda tolak. Karena bagi Anda yang belum memiliki jodoh, di sanalah jodoh Anda bisa Anda temukan. Karenanya, sikap pasif tak boleh dibiarkan. Anda harus lebih aktif daripada sebelumnya. Jangan menunggu durian runtuh, orang bilang mah, ya. Walaupun begitu, keseriusan jangan sampai tergadaikan, ya. Jadi Anda harus lebih aktif dan juga harus menjaga keseriusan Anda. Khusus untuk Anda yang berusia 18 tahun atau yang lahir antara 29 Januari 2006 sampai dengan 17 Februari 2007. Tularkan sikap empati dan kelembutan agar jodoh yang tulus takkan hengkang dari genggaman. Nah, kalau Anda sedang bertemu, apakah itu dalam konteks baru, dalam jumpa pertama, pandangan pertama, ataupun memang yang sudah berkesinambungan selama ini, Anda patut lebih berempati, patut memberikan kepedulian yang lebih dengan segala kelembutan, ya, agar jodoh Anda makin merasa tenang di dalam genggaman Anda dan tidak akan hengkang. Karenanya Anda patut menjaga si dia dengan lebih baik lagi, ya, apalagi kalau Anda sudah merasa cocok dengannya. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 30 tahun atau yang lahir antara 10 Februari 1994 sampai dengan 30 Januari 1995, utamakan kesepahaman, perkecil perbedaan. Jadi ada kecenderungan bagi Anda yang berusia 30 tahun, sadar atau tidak, Anda mau mencari tahu mana perbedaan Anda dengan si dia. Akibatnya tentu akan banyak perbedaan, karena tidak mungkin dua insan memiliki lebih banyak kesamaan, ya, apalagi bagi Anda yang baru berkenalan. Nah, oleh sebab itu, kesepahaman harus lebih diutamakan dahulu ketimbang perbedaannya. Jadi perbedaan patut Anda perkecil agar kebersamaan Anda dengan si dia kian mengentalkan keselarasannya. Oke? Sio babi untuk semua usia. Pelangi jodoh semarak dengan bunga-bunga asmara. Wah, luar biasa. Jadi bukan hanya bintang jodoh yang
berpendar-pendar, tapi sudah ada pelangi yang begitu semarak dengan keharuman asmara. Asalkan tidak mudah tersinggung. Nah, ganjalannya tersinggung. Ingat itu. Garis bawahi ya, ingat-ingat, tersinggung. Atau keliru mempersepsikan simbol-simbol yang ditebarkannya. Jadi Anda nggak boleh tersinggung. Kalau Anda tersinggung, dia kasih simbol A, Anda pikir B. Dia kasih C, Anda pikir Z. Ngaco belok. Ya, Anda nggak boleh tersinggung dan tidak boleh keliru dalam mempersepsikan simbol-simbol cinta yang telah ditebarkan oleh si dia. Nah, takkan mungkin semerbaknya berlalu begitu saja kalau Anda memang bisa menjaga diri untuk tidak tersinggung dan tidak sembarangan menilai, ya, maka jodoh Anda akan luar biasa di bulan Imlek yang ke-1 dan kedua di awal tahun kelinci air ini. Khusus bagi Anda yang kini berusia Imlek 17 tahun atau yang lahir antara 18 Februari 2007 sampai dengan 6 Februari 2008. Pelangi asmara tampak berkilau indah. Kalau dipermainkan dapat mengenyahkan kesejatiannya. Jadi kalau Anda merasa, oh si dia boleh juga nih, jangan Anda permainkan. Sebab kalau Anda permainkan, si dia akan lebih gila daripada Anda. Dan kesejatian cinta tidak akan ditemukan lagi di dalamnya. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 29 tahun, atau yang lahir antara 31 Januari 1995, sampai dengan 18 Februari 1996. Nyahkan sikap angkuh. Sadar atau tidak, keangkuhan Anda akan mencuat pada bulan Imlek ke-1 dan kedua. Anda tidak boleh ya mengedepankan hal itu. Anda harus sadar dan sadar. Nyahkan sikap angkuh agar kepalsuan takkan mungkin berkesempatan mencuat ke permukaan. Kalau Anda enggak angkuh, Anda akan memperoleh yang sejati dan yang berketulusan. Dan tentu saja bagi Anda yang berusia Imlek 41 tahun atau yang lahir antara 13 Februari 1983 sampai dengan 1 Februari 1984. Jodoh di depan mata patut diindahi dan disikapi seantusias mungkin agar tidak meredup kembali. Jadi bagi Anda yang selama ini belum memperoleh jodoh, Anda yang berusia Imlek 41 tahun, kini berpotensi besar memperoleh jodohnya. Oke? Sio tikus untuk semua usia. Walau bintang jodoh terasa kian benderang, bukan berarti awal tahun ini boleh disikapi dengan semau-mau gue, gitu ya. Jadi jodohnya memang benderang, tapi nggak boleh seenaknya menghadapi atau menyikapi jodoh yang terbuka tersebut. Bukan tidak mungkin kekeliruan relatif kecil menciptakan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Jadi, bersamaan dengan terbukanya jodoh Anda di masa Ciague dan Jigue, terbuka pula kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Kalau ini tidak disadari, bahkan orang bilang kerikil kecil bisa bermasalah besar. Masalah yang kekeliruan relatif kecil bisa menjadi berkepanjangan. Dan ini tentu saja bisa menutup jodoh Anda dalam setahun. Patut diwaspadai benar. Khusus Anda yang kini berusia Imlek 16 tahun atau yang lahir antara 7 Februari 2008
sampai dengan 25 Januari 2009. Berkorban untuk sesuatu yang masih jauh daripada jangkauan tidak pantas apabila dipaksakan. Jadi Anda patut ingat ya, harus bisa menjaga diri, jangan berkorban. Baik itu korban apapun, apalagi yang sifatnya prinsipil, ya, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan diri, ya, harus dijaga baik-baik. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 28 tahun atau yang lahir antara 19 Februari 1996 sampai dengan 6 Februari 1997, jangan pernah menolak kesempatan baik. Jodoh di depan mata sebisa mungkin tak disia-siakan. Jadi bagi Anda yang belum punya jodoh dan kini sudah berusia 28 tahun Imlek, lihat, cermati, dan jangan Anda tolak. Ada kesempatan baik, apakah itu Anda dikenalkan atau dalam hal yang tidak terduga sama sekali. Bisa-bisa jodoh itu mencuat begitu saja di depan mata, dan Anda jangan menyia-nyiakannya. Anda patut mengejarnya dengan sebaik mungkin. Sedangkan Anda yang kini berusia Imlek 40 tahun atau lahir antara 2 Februari 1984 sampai dengan 19 Februari 1985. Asalkan kesan sok tahu tak mencuat ke permukaan, kesempatan jodoh pun bakal terbuka lapang. Artinya apa? Jadi selama ini bagi Anda yang berusia 40 tahun, jangan-jangan sikap sok tahu, sok kuasa Anda tuh yang selalu mengganjal jodoh Anda. Dan di awal tahun ini, jodoh Anda sedang terbuka. Ya. Nah, kalau Anda masih juga bersikap sok tahu dan tidak menyadari hal itu, maka kesempatan jodoh kali ini pun bisa menguap pula. Dan Anda bisa menyesal di kemudian. Anda patut memahami hal itu. Oke? Sio kerbau. Untuk semua usia yang bersio kerbau, sensitivitas pendapat patut dihindari. Ya, jadi Anda jangan mudah sensitif, apalagi sensitifnya Anda itu dikeluarkan, disampaikan dalam bentuk pandangan atau pendapat. Ini penting agar kesan atau perasaan dipedulikan, takkan dikeliru tafsirkan sebagai jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, jadi Anda jangan baperan loh ya. Jangan sampai orang lain peduli pada Anda bilang, hei, itu orang lagi jatuh cinta pada pandangan pertama, pada gue nih, ya. Itu terlalu, ya. Jangan deh, ya, nanti jadi malu, ya. Jadi Anda tidak boleh cepat-cepat merasa berpendapat, apalagi hal itu Anda kemukakan. Jadi terlalu bawa perasaan bisa merancukan diri sendiri. Kalau Anda tidak bawa perasaan, maka hal-hal semacam itu tidak akan terjadi, dan jodoh Anda pun tak akan mendapat ganjalan, ya. Jadi ya wajar-wajar sajalah. Bagi Anda khusus yang berusia Imlek 27 tahun atau yang lahir antara 7 Februari 1997 sampai dengan 27 Januari 1998. Asalkan perasaan selalu terstabilkan, sikap agresif justru akan membuahkan hasil di luar dugaan. Nah, Anda dilarang untuk bersikap agresif kalau perasaan Anda kacau balau, tidak karuan, apalagi kalau baperan. Tapi kalau perasaan Anda bisa Anda stabilkan terus, maka sikap agresif Anda, kejaran Anda justru akan membuahkan hasil di luar dugaan. Jadi sikap wajarlah
yang patut Anda pedomankan benar. Sedangkan bagi Anda yang kini berusia Imlek 39 tahun atau yang lahir antara 20 Februari 1985 sampai dengan 8 Februari 1986. Kalau perasaan sudah terasa saling bertautan, perbedaan prinsip patut dicarikan jalan tengahnya. Nah, artinya apa? Artinya Anda seringkali justru memang dikhawatirkan selalu merasa diri banyak perbedaan, dan ini tidak baik gitu ya. Nah, ini menjadi satu ganjalan bagi Anda, khususnya kalau memang merasa sudah ada kecocokan, tapi ada ganjalan-ganjalan yang rasanya nggak mengenakan. Nah, inilah yang tidak mengenakan, inilah yang harus dicarikan jalan tengahnya. Karena pada prinsipnya si dia memang sudah merupakan jodoh Anda. Oke? Sio macan untuk semua usia yang bersio macan tentunya. Daripada tahun lalu, kesempatan memperoleh jodoh yang cocok kini jauh lebih terbuka. Kendati begitu, peluang pada Ciagwe hanya patut didekati, tak pantas dikejar. Jadi bagi Anda yang bersio macan, Anda lihat nih, wah gua naksir nih sama si dia. Boleh Anda dekati, tapi jangan Anda kejar. Kalau Anda kejar pada saat ini, Anda bisa keliru nanti dalam menyikapi apa yang dia kehendaki. Jangan-jangan malahan menjadi batu sandungan bagi kelanjutannya. Ya, jadi Anda patut mendekati, jangan Anda kejar dahulu. Sedangkan pada Jigwe-nya, pada bulan kedua Imlek, segalanya jauh lebih terbuka. Nah, disitulah Anda boleh mengejarnya dengan sekuat dan semampu daya Anda. Khusus Anda yang kini berusia Imlek 26 tahun atau yang lahir antara 28 Januari 1998 sampai dengan 15 Februari 1999. Jangan bertumpu hanya pada perasaan. Kalau memang tidak sehaluan, jangan lagi dipaksakan. Toh jodoh lagi banyak nih di bulan Imlek ke-1 dan kedua. Walaupun di bulan ke-1 itu jangan dikejar, bulan 2 yang patut dikejar. Nah, kalau Anda hanya bertumpu pada perasaan, segala yang nggak cocok pun menjadi cocok bagi Anda. Nah, Anda patut bersikap logis. Kalau udah nggak sehaluan, jangan dipaksakan, agar yang lain yang lebih cocok dengan Anda punya kesempatan untuk Anda dekati atau Anda didekati, ya. Sedangkan bagi Anda yang berusia Imlek 38 tahun atau yang lahir antara 9 Februari 1986 sampai dengan 28 Januari 1987, hindari sikap pesimis. Wah, jangan pesimis dong, karena jodoh lagi terbuka, lebih baik daripada tahun lalu bahkan. Walau pilihan terbatas, jodoh yang cocok sudah menanti di depan mata. Artinya apa? Artinya Anda yang berusia Imlek 38 tahun harus ekstra cermat. Jangan-jangan yang selama ini menjadi sahabat dialah jodoh Anda, ya. Jadi Anda perlu lebih peduli, perlu lebih cermat dalam menyikapi situasi. Jangan-jangan memang jodoh sedang menanti Anda. Oke? Para pemirsa Juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada. Seperti Anda ketahui, belakangan ini banyak sekali beredar rumor bahwa resesi akan melanda tahun 2023. Dan oleh karenanya, banyak kekhawatiran mencuat di mana-mana. Padahal, pada video resesi, ini solusinya. Telah saya kemukakan bahwa kita
sesungguhnya tidak perlu merasa khawatir apabila kita telah memahami fenomena dan dinamika tahun kelinci yang kali ini berpredikat keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Untuk mendalami fenomena dan dinamika tersebut, ada baiknya kalau Anda pun menyimak sedetail mungkin apa yang telah disampaikan pada buku tahunannya. Buku tahun kelinci air yang berentang waktu mulai tanggal 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024. Apalagi kalau Anda pun memanfaatkan kalender Imlek 2574 ini, di mana saat selaras, saat di mana sepak terjang Anda berpotensi melahirkan hal positif, Anda manfaatkan dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hendak saya sampaikan pula bahwa buku dan kalender Imlek tersebut telah terbit dan beredar di pasaran. Saya berharap Anda memilikinya agar Anda terhindar dari segala kekhawatiran. Dan sebaliknya, Anda memiliki satu keyakinan untuk menstabilkan keberuntungan Anda, bahkan meningkatkannya. Saya berharap sukses senantiasa menyertai Anda sekaliannya. Para juragan, pemirsa yang baik hati, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, ramalan 12 Sio telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kesemuanya itu bermanfaat bagi Anda, kebahagiaan Anda, dan kesuksesan Anda. Tentulah harapan saya dan harapan kita semua. Sukses selalu.